Apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Sistem pernapasan atau respirasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menghirup dan mengembuskan udara, yang kedua pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, yang ketiga pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, yang keempat menciptakan suara, dan yang kelima adalah mencium bau. Berikut ini adalah paparan organ-organ dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada paru-paru, dan yang terakhir kedelapan ada diafragma. Kita masuk pada yang pertama, yaitu rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konika yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kita masuk pada organ yang ketiga, yaitu trakea. Trakea adalah organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Salah satu fungsi trakea yang utama yakni menjadi penghubung dalam sistem pernapasan manusia, yakni membawa agar udara masuk ke paru-paru saat bernapas. Ketika udara masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Trakea juga berguna sebagai penghalau benda asing yang masuk ke tubuh saat kita menarik napas. Di dinding trakea terdapat lendir dan silia yang bertugas mengurangi benda asing di udara seperti bakteri, jamur, dan virus. Dengan demikian, udara yang masuk ke paru-paru menjadi lebih bersih. Kita masuk pada organ yang keempat, yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan atau laring adalah sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Kita masuk pada organ yang kelima, yaitu bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Kita masuk pada organ yang keenam, yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Udara yang Anda hirup saat bernapas akan masuk ke paru-paru
melalui bronkus. Namun, agar udara ini bisa menyebar merata ke jaringan di paru-paru, diperlukan saluran yang lebih kecil lagi. Fungsi dari bronkiolus yaitu membawa udara atau oksigen masuk ke alveolus. Kita masuk pada organ yang ketujuh, yaitu paru-paru atau biasa disebut dengan pulmo. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kita masuk pada organ yang ke-8, yaitu diafragma. Diafragma adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Fungsi utama diafragma adalah berguna dalam proses pernapasan, yakni mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh lewat kontraksi